Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cindiana dengan NIM 18233016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika profesional mata kuliah etika perpajakan minggu keempat. Yang pertama yaitu adalah etika profesi, di mana profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan pada struktur teoritis tertentu dari berbagai bagian ilmu. Secara umum, etika profesi adalah sikap etis yang dimiliki oleh seorang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sikap hidup dalam menjalankan tugasnya dan penerapan standar etika umum pada bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Etika profesi berfungsi sebagai sistem, norma, nilai, dan aturan profesi secara tertulis yang secara jelas menunjukkan apa yang baik dan apa yang benar dan sebaliknya bagi seorang profesional. Fungsi dan tujuan etika profesi, di mana Kode Etik Profesi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang prinsip-prinsip kepegawaian merupakan pedoman sikap, perilaku, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu fungsi Kode Etik Profesi. 1. Sebagai pedoman bagi seluruh anggota suatu profesi dengan memperhatikan prinsip-prinsip profesi yang telah ditetapkan. Kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. Ketiga, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etnis dalam keanggotaan suatu profesi. Kedua yaitu tujuan Kode Etik Profesi. Yang pertama, untuk menjaga harkat dan martabat suatu anggota profesi. Kedua, pelestarian dan pengelolaan kesejahteraan anggota profesi. Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan anggota profesi. Keempat, untuk membantu meningkatkan kualitas suatu profesi. Kelima, untuk meningkatkan layanan profesi di atas keuntungan pribadi. Keenam, untuk menetapkan standar-standar suatu profesi. Yang terakhir, meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan lebih erat. Selanjutnya, prinsip dasar dalam etika profesi. Prinsipnya ada 4. Yang pertama yaitu ada prinsip tanggung jawab. Yang kedua yaitu ada prinsip keadilan. Yang ketiga yaitu ada prinsip otonomi. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Kedua yaitu ada etika kepegawaian, di mana etika kepegawaian adalah sebagai pedoman-pedoman atau ukuran-ukuran yang telah disepakati bersama secara musyawarah dan mufakat oleh para anggota kelompok profesi untuk ditaati, dihormati, dan dipraktikkan oleh pegawainya dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Setiap pegawai yang telah diberikan wewenang harus menjalankan kewajiban melaksanakan pekerjaan melalui penyelesaian tugas secara teratur, terarah, dan terencana. Hak dan kewajiban antara pegawai dan pemimpin menerapkan tingkah laku dalam pekerjaan sehingga menimbulkan peningkatan moral, semangat kerja, yang akhirnya akan berakibat peningkatan produksi, keuntungan, dan akhirnya membawa kesejahteraan lingkungan kantor tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak intelektual, pengetahuan, dan keterampilan, di mana hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual sifatnya berwujud berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya, tidak mempunyai bentuk tertentu. Prinsip hak kekayaan intelektual ada 4. Yang pertama yaitu ada prinsip ekonomi, di mana hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia sendiri. Yang kedua yaitu adalah prinsip keadilan, di mana dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga yaitu prinsip kebudayaan, di mana
perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Keempat yaitu prinsip sosial, di mana hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan suatu kesatuan, sehingga perlindungan diberi berdasarkan keseimbangan dari kepentingan individu dan masyarakat sendiri. Yang terakhir yaitu adalah contoh kasus, di mana di sini saya mengambil tentang kasus Mulyana Wekusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004 lalu. Mulyana Wekusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan badan dan DPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakatilah bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana Wekusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut dapat melanggar kode etik akuntan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.